Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nurrahma, NIM J95218038 dari kelas Jawa B, kelompok 13, Manajemen Fundraising Jawa. Sini saya akan mempresentasikan tentang penghimpunan dana zakat oleh LAS. Nah, penghimpunan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Penghimpunan dana atau fundraising dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Nah, di sini strategi penghimpunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah below the line. Ya, below the line ini aktivitas pengumpulan yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar BIS di lokasi-lokasi yang dinilai strategis dan potensial, misalnya membuka stand pameran dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu above the line, yaitu aktivitas pengumpulan yang dilakukan dengan menggunakan media massa, cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar BIS menggunakan jasa amil zakat tersebut, misalnya iklan di koran, di majalah, radio, dan TV. Nah, strategi yang ketiga yaitu aliansi. Nah, aliansi ini aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Kemudian, di metode penghimpunan ini dibagi juga menjadi 2, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama adalah metode langsung. Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu melalui direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Nah, yang kedua yaitu metode tidak langsung, yang merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Contohnya yaitu image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi melalui referensi, media massa, para tokoh, dan lain-lain. Kemudian, hal yang dilakukan dalam penghimpunan dana zakat secara individu yaitu door to door. Yang pertama adalah sosialisasi, di mana BIS kepada masyarakat menjelaskan potensi-potensi menjadi muzaki sehingga sadar akan kewajibannya dalam melakukan berzakat. Pada sisi pengumpulan, banyak aspek yang harus dilakukan seperti halnya aspek penyuluhan, yaitu mulai dari medium khutbah Jumat, majelis taklim, surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan BIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu melalui promosi. Nah, menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan BIS sehingga masyarakat tertarik jasa amil zakat tersebut. Nah, di Basnas ini juga ada tata cara atau model BMC, yaitu Business Model Canvas. Nah, di sini yang pertama adalah customer segment. Muzaki yang membayar zakatnya ke Basnas mencakup muzaki individu dan muzaki perusahaan. Yang kedua yaitu value proposition. Basnas memberikan kepada para muzaki kartu muzaki yang disebut nomor pokok wajib zakat atau NPWZ yang telah dimiliki muzaki tersebut, kemudian terhubung ke aplikasi Muzaki Corner sehingga para muzaki tersebut bisa mengecek sendiri data zakatnya. Nah, yang ketiga yaitu channel. Channel itu terdapat counter khusus untuk menerima zakat dalam beberapa kesempatan. Basnas juga mendakwa zakat melalui media-media online seperti Facebook, Twitter, juga melalui brosur atau spanduk. Basnas juga telah membuka gerai zakat di berbagai pusat perbelanjaan dan perkantoran, instansi pemerintahan, dan swasta. Yang keempat yaitu customer relationship. Layanan muzaki pada Basnas juga memungkinkan bagi muzaki untuk melakukan konsultasi acara mengenai zakat. Basnas juga telah mengadakan acara khusus bagi para muzaki untuk berkumpul dan bertemu. Nah, acara tersebut dijuluki Muzaki Gathering. Nah, yang kelima yaitu revenue stream. Dana zakat yang terhimpun adalah dana amanah, bukan menjadi miliknya, sehingga pengelolaannya
harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dalam syariah. Yang keenam yaitu key resource. Sumber daya utama fisik yang ada saat ini adalah kantor. Untuk menunjang operasional harian, peralatan komputer, jaringan internet, serta kendaraan operasional dan lainnya menjadi aset yang dibutuhkan. Sedangkan untuk sumber daya manusia, Basnas sangatlah memerlukan tenaga ahli yang berkompeten dalam tiap bidang. Yang ketujuh yaitu key activities, di mana aktivitas yang dijalankan Basnas adalah dengan melakukan sosialisasi zakat ke berbagai lini masyarakat, baik ke perusahaan, lembaga, dan instansi pemerintah atau swasta atau masyarakat luas yang lainnya. Sosialisasi juga dilakukan dengan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Yang ke-8 yaitu key partnership, di mana kepada para mitranya, Basnas selalu menjaga hubungan baik. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang intens melalui para amilnya di bagian relationship official. Yang terakhir yaitu cost structure, di mana karakteristik biaya yang dikeluarkan oleh Basnas adalah mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Terus hal perlu yang disadari adalah bahwa pelaksanaan zakat bukanlah semata-mata diserahkan saja kepada kepada muzaki, kepada kesadaran muzaki, akan tetapi tanggung jawab mengikut pendistribusiannya diharapkan oleh amilin. Surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Muhammad dan Abu Bakar memutarkan strategi dalam penghimpunan dana zakat yang dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, menentukan segmen dari muzaki dan target muzaki. Yang kedua, penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan diri dan diri masing-masing dari muzaki, dan penyusun sumber daya manusia yang memiliki kompetisi dan moral yang tepat. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi. Yang terakhir, 4, menyusun dan melakukan pelayanan. Terus, strategi dalam penghimpunan dana zakat diserahkan kepada masing-masing organisasi pengelolaan zakat, karena mereka yang lebih mengetahui tentang kondisi muzaki. Apabila muzaki merasa nyaman dengan organisasi pengelolaan zakat, maka timbul perasaan puas, senang. Fandi Titono menjelaskan bahwa tidak ada suatu pun ukuran tunggal terbaik mengenai kepuasan pelanggan, atau dalam hal ini adalah muzaki yang disepakati oleh universal. Meskipun demikian, di tengah masyarakat, di tengah beragamnya cara mengukur kepuasan pelanggan atau muzaki, terdapat kesamaan paling tidak dalam 6 konsep ini mengenai objek pengukuran sebagai berikut. Yang pertama, kepuasan pelanggan keseluruhan. Yang kedua, dimensi kepuasaan. Yang tiga, konfirmasi harapan. Yang keempat, minat pemilihan ulang. Yang terakhir, kelima, kesediaan untuk merekomendasi. Baik, yang selanjutnya adalah penyaluran atau pendistribusian dana zakat dan kampanye program yang dilaksanakan oleh lembaga amil zakat. Hal pertama dalam pendistribusian dana zakat adalah dengan melakukan pendistribusian ataupun penyaluran dana zakat tadi secara lokal, yakni dengan lebih mendahulukan dana zakat yang ada di lingkungan sekitar atau yang terdekat dengan lembaga zakat. Hal ini bertujuan untuk lebih menjaga ataupun menghormati hak tetangga atau fakir miskin yang tinggal di wilayah sekitar lembaga zakat tersebut. Nah, biasanya hal ini dikenal dengan istilah sentralistik. Jadi lebih mendahulukan yang terdekat untuk kemudian wilayah yang lainnya. Nah, tetapi di sisi lain hal ini juga bertujuan untuk memberikan suatu pelatihan kepada
tiap-tiap daerah, tiap lembaga yang ada di satu daerah untuk lebih bisa mandiri hingga bisa menyelesaikan permasalahan kemasyarakatannya, ya mungkin dengan permasalahan kemiskinan dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau misalnya dana zakat itu tidak hanya dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara produktif. Sebab hal ini juga dipercaya lebih bisa membantu mustahik secara jangka panjang. Nah, tapi perlu diperhatikan nih teman-teman, kalau misalnya zakat produktif itu tidak hanya disalurkan begitu saja, perlu adanya beberapa tahapan, mulai dari pengalokasian dana zakat produktif, kemudian sasaran-sasarannya, sebab sasarannya juga seperti yang kita ketahui, acuannya tetap kepada Quran Surah At-Taubah ayat 80, di mana itu tertera ada 8 asal. Nah, barulah dilakukan pendistribusian dana zakat tadi, tetapi tidak mentah-mentah begitu saja, karena juga perlu adanya pelatihan, keterampilan, manajemen usaha, dan yang paling penting adalah pengawasan. Jadi tetap didampingin, mustahik didampingi dari awal sampai proses yang akhir. Nah, beranjak dari pendistribusian dana zakat, yaitu kampanye program. Jadi kampanye program yang dibentuk sengaja dibuat dan dijalankan oleh satu lembaga atau instansi zakat itu juga tentu punya tujuan tersendiri. Salah satunya kita sama-sama tahu pastinya juga akan membantu untuk meningkatkan mutu dari lembaga tersebut dan juga lebih membantu untuk mengefisienkan, mengefektifkan laju pertumbuhan dan perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Nah, seperti contohnya adalah program-program yang ada di Basnas nih. Jadi salah satu contohnya adalah program penyaluran. Yang pertama waktu itu Basnas ada layanan aktif Basnas. Jadi layanan aktif Basnas di sini itu secara aktif mencari mustahik yang memerlukan bantuan sosial, khususnya di wilayah Jabodetabek yang memiliki kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. Jadi kita berbicara penyaluran dan pendistribusian juga tidak lepas dari kampanye program tadi. Jadi dana zakat itu juga disalurkan pastinya melalui program-program. Apalagi mengenai zakat produktif, tentu program itu juga sudah disetting sedemikian rupa untuk bisa mengelola zakat tadi dengan lebih efektif gitu. Nah, salah satu keuntungannya juga ketika lembaga itu memiliki satu program adalah lebih bisa meningkatkan mutu atau kualitas dari lembaga tersebut, kemudian lebih bisa menarik para muzaki di luar sana untuk bisa percaya dan juga yakin ketika mereka menyetorkan dana zakatnya untuk dikelola oleh lembaga amil profesional itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita membahas tentang pengelolaan dana zakat, tentu tidak lepas dari penghimpunan atau fundraising, di mana dari sini kita perlu adanya sosialisasi, terus juga meng-up. Jadi kita sosialisasi itu tidak hanya door to door, face to face, tapi juga bisa memanfaatkan media sosial yang ada. Kemudian setelah adanya penghimpunan, kita juga perlu adanya pendayagunaan atau pengelolaan tadi. Kemudian setelah dikelola, kita salurkan kemana. Jadi kita juga harus membuat skema ataupun data mustahik yang akurat juga untuk kita salurkan zakatnya. Dan yang terakhir juga adanya kampanye program guna menunjang kualitas dari lembaga zakat tersebut dan juga lebih membantu untuk bisa memaksimalkan laju pertumbuhan dan perkembangan zakat di Indonesia. Nah, cukup sekian presentasi dari kita kelompok 13. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.